Wah, cahaya dari luar jendelamu makin terang. Ini pukul 9:30 malam, dan besok kamu ada ujian penting. Kamu mengintip keluar untuk melihat apa tetanggamu memakai lampu sorot mereka lagi. Tapi ternyata mereka di luar melihat ke langit. Kamu menjulurkan kepala dan melihat rupanya bulan menjadi lebih besar 2 kali lipat. Kamu berlari keluar dan bertanya apa yang terjadi. Tapi mereka juga tak tahu. Kamu memotret dan mempostingnya di media sosial. Di media sosial, ternyata semua orang membicarakannya. Langit yang gelap menjadi lebih terang karena bulan punya permukaan lebih lebar untuk memantulkan cahaya matahari, membuat cahayanya lebih intens. Kamu merasa agak tidak seimbang saat berjalan. Setiap kali melangkah, kamu merasa seperti berjalan lebih ringan. Karena bulan jadi sebesar ini, tarikan gravitasinya jadi lebih kuat, sehingga gravitasi jadi lebih lemah. Tiba-tiba, kamu melihat ke bawah dan merasa kaos kakimu basah. Kamu berlari dan melompat ke atas mobil dan melihat lingkunganmu sudah banjir. Semua orang mencoba menemukan tempat lebih tinggi atau pulang ke rumah. Ini bukan karena keran rusak yang memuntahkan air, melainkan air laut. Kamu bingung dan kehilangan keseimbangan. Kamu terpleset dan jatuh ke dalam air yang terus meninggi. Beberapa orang berada di mobil mereka, tapi tak bisa kemana-mana karena air ini. Kamu tinggal di dekat laut, tapi tak pernah ada tsunami atau laporan banjir sepanjang hidupmu. Tak ada gempa bumi yang dilaporkan di sekitar area ini. Jadi, hal aneh sedang terjadi. Kamu berlari kembali ke rumah, mencoba mengeluarkan rakit tiup tuamu untuk membantumu melewati banjir ini. Masalahnya, kamu harus memompanya, tapi tidak punya pompa. Awalnya, kamu meniup menggunakan mulut, tapi pasti butuh waktu lama. Kamu cari alternatif di sekitar rumah dan menemukan pengering rambut. Kamu memasukkannya dan mengembangkan rakitmu sebesar mungkin sampai kamu bisa menggunakan mulutmu untuk mengisi sisanya. Permukaan air naik setiap detik dan kini sudah masuk ke rumahmu. Kamu mengemas ransel berisi senter, makanan, dan selimut termal. Saat kamu turun, ternyata airnya sudah selutut. Kamu terus berjalan sampai pintu. Saat melangkah keluar, air mendorongmu ke kiri dan ke kanan karena ombaknya sangat keras. Akibat perubahan gravitasi, berenang jadi sulit. Kamu menyiapkan rakit dan menggunakannya untuk mengarungi arus di jalan depan rumahmu. Air pun dingin sekali, dan ini sedang di pertengahan Februari. Tak lama, kamu sampai jalan raya, di mana airnya datang langsung dari pantai. Kamu berhasil naik ke permukaan yang tinggi dan mengeluarkan ponselmu. Kamu menyimpannya di kompartemen pelindung di ransel agar aman. Bateraimu cuma tersisa 15%, tapi kamu membawa power bank. Kamu menelepon keluargamu untuk bertanya apa yang terjadi, tapi mereka juga tak tahu. Kamu berjalan ke hutan dan mencoba mencari kabin tua yang biasa kamu kunjungi saat masih kecil untuk melihat apa sepeda lamamu ada di sana. Setelah beberapa menit, kamu menemukannya dan bersepeda melintasi gunung untuk menghindari banjir. Kamu seperti tak bisa menyeimbangkan diri karena gravitasi mempengaruhimu. Beberapa ilmuwan duduk di depan laptop dan spreadsheet, mencoba memahami apa yang terjadi. Semua orang meneriakan dan melemparkan solusi, tapi tak ada yang masuk akal. Setelah beberapa saat, kepala NASA memutuskan untuk meluncurkan roket tak berawak ke bulan. Roket itu siap dalam beberapa jam dan semua orang menunggu perintah. 3, 2, 1, meluncur. Roket melayang ke udara dan mendekati bulan. Roket ini keluar dari atmosfer bumi dan bergerak dengan kecepatan penuh ke bulan. Setelah 1 atau 2 hari, semua orang mendapatkan rekaman langsung dari bulan raksasa. Menurut penelitian, roket tak boleh terlalu dekat dengan bulan karena mungkin ada tarikan gravitasi yang lebih kuat. Namun, rekaman tersebut menunjukkan bahwa ada partikel kecil mengambang di sekitar bulan, mirip dengan cincin Saturnus. Cincin-cincin ini terlihat seperti piringan raksasa yang mengelilingi planet besar, tapi dari dekat, mereka cuma partikel seukuran butiran beras sampai sebesar bus. Mereka mengorbit Saturnus karena tarikan gravitasi. Gambarnya menunjukkan bahwa partikel-partikel ini besar dan kecil, sehingga roket tidak aman untuk mendekat. Jadi, roket itu berhenti di dekat sana untuk mengorbit bulan dan melepaskan roket mini yang mirip drone untuk mendekat. Tebal partikel ini beberapa kilometer. Jadi, roket mini ini sulit bermanuver. Roket ini terbang lebih dekat dan partikel-partikel ini mulai menabraknya. Untungnya, roket mini ini mampu bertahan. Roket itu akhirnya melewati cincin partikel dan mendarat di bulan. Gravitasi makin kuat karena ukuran bulan membesar hingga roket ini hampir hancur. Begitu mendarat,
Robot lain keluar dan mulai menjelajahi permukaan, mencoba mencari petunjuk. Saat ini tak ada yang terjadi, tapi mereka mencatat adanya beberapa getaran dari jauh di dalam bulan. Inti bulan bereaksi secara tidak normal. Sepertinya ukurannya makin membesar. Para ilmuwan tak tahu apakah bulan akan berhenti tumbuh pada titik tertentu. Jadi, satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah mengebor lubang ke dalam untuk mengungkap penyebabnya. Kamu mengayuh dan mencapai sisi lain gunung. Tanah bergetar dan keseimbanganmu makin buruk. Kamu menatap ke seberang gunung dan melihat seluruh sisi lain kota tergenang air. Kamu mengambil rakit dan persediaanmu dan berhasil sampai sana. Kamu menemukan perahu dayung dan mendayung secepat mungkin sampai ke mercusuar. Dari sana, kamu bisa mencoba menemukan stasiun NASA. Tiba-tiba, kamu melihat roket besar meluncur dari tanah ke langit. Kamu tahu pasti bahwa kakakmu bekerja di sana, tapi jaringan seluler kini sudah mati. Kamu mendayung ke sana untuk mencari tempat aman. Roket kecil yang mendarat melepaskan bor kecil yang cukup kuat untuk menembus berkilo-kilometer ke pusat. Butuh waktu berhari-hari untuk mencapainya. Jadi, NASA sudah meluncurkan roket lain untuk terbang dan membawa bor lebih besar. Masalahnya, bulan makin besar. Jadi, partikel di sekitar bulan juga semakin banyak. Bulan mencapai ukuran bumi, makin besar dari menit ke menit. Banjir bisa sampai ke beberapa kota pesisir, dan banyak pulau mikro bisa terendam. Jadi semua ini perlu dicegah. Gravitasi bisa memengaruhi struktur sebagian besar bangunan, menyebabkannya runtuh satu persatu. Tapi robot kecil itu tak akan membiarkannya terjadi. Jadi, robot itu terus mengebor untuk mencari tahu apa yang terjadi pada bulan. Beberapa batu tampak makin panas saat menggali lebih dalam. Ini bisa menjadi tanda bahwa bulan mengembang dan pada akhirnya bisa meledak. Para ilmuwan di NASA bingung dan tak tahu harus apa. Ilmuwan utamanya, yang adalah kakakmu, menelponmu, tapi tak kunjung tersambung. Sementara itu, kamu masih mendayung mencoba sampai ke NASA. Dalam perjalanan, kamu kembali ke pegunungan agar tetap di tanah kering. Saat kamu kembali ke kabin tua, kamu melihat beberapa pria aneh mengenakan jas hujan sedang mencarimu. Saat melihatmu, mereka mengejar. Mereka tampak aneh, seolah bukan dari bumi. Bor tadi sudah sampai kedalaman maksimum dan tak bisa turun lagi. Selain itu, transmisi kontrolnya makin lemah. Tiba-tiba, sesuatu muncul entah dari mana dan menyorotkan lampu ke robot. Transmisinya terpotong dan cuma menunjukkan potongan kecil dari sosok raksasa yang menatap robot. Makhluk kecil turun dari sana dan berjalan menuju robot. Semua orang di NASA panik dan merekamnya. Tak ada yang bisa mempercayai apa yang sedang terjadi. Selang beberapa saat, makhluk itu mengirimkan sinyal yang tak bisa diuraikan oleh NASA. Tapi makhluk itu tampak ramah. Bola api besar sejauh ratusan juta kilometer dari kita adalah benda paling terang dan paling besar di tata surya. Kalau Jupiter seukuran bola basket, maka bumi cuma seukuran anggur kecil. Tapi matahari bikin Jupiter nggak ada apa-apanya. Bola api besar di langit ini terdiri dari hidrogen dan helium. Diameternya 1.400.000 km, berarti 100 kali lebih luas daripada planet biru kita. Permukaan matahari memiliki suhu 5.540 derajat Celcius dan intinya mencapai 15 juta derajat. Sementara itu, bulan lebih mudah dipahami dengan diameter sekitar 3.500 km, berarti kurang dari seperempat diameter bumi. Bulan kelihatan cukup besar di langit karena merupakan benda yang paling dekat dengan kita. Tapi, gimana kalau keadaannya berubah dan bulan tiba-tiba jadi lebih terang daripada matahari? Yuk bahas beberapa kemungkinannya. Kemungkinan pertama, kalau bulan lebih terang dari matahari, malam akan lebih terang daripada siang. Artinya, siklus tidur bakal terganggu. Semua hewan malam bakal kebingungan. Jadi, jam berapa kita harus berburu? Begitu kata mereka. Di kutub utara dan selatan yang ekstrim, siang dan malam berlangsung berbulan-bulan. Jadi orang yang tinggal di wilayah ini udah tahu rasanya tidur jam 11 malam dengan matahari yang bersinar terang. Tapi kita bakal sulit membiasakan diri. Misalnya kamu lagi berkemah dan nyiapin makanan enak, lalu nyiapin diri kamu buat malam yang gelap. Waktu kamu melewati hutan, kamu nemu tempat yang punya pemandangan danau dan langit terang. Jam 7 malam, kamu menyalakan api buat bakar-bakar, lalu menyiapkan teleskop. Masalahnya, waktu matahari terbenam, bulan bahkan bikin langit lebih terang.
Emang sih nggak sepanas yang kamu kira, karena bukan sinar matahari langsung, tapi tetap aja panas. Kemungkinan kedua, suhu pasti akan naik. Artinya, salju bakal mencair lebih cepat. Tunggu, ada apa nih? Pertama-tama, salju di gunung akan mencair, lalu diikuti dengan tudung kutub. Karena panas banget, permukaan laut akan naik dan menenggelamkan pulau-pulau terpencil di samudra. Kota pinggir pantai akan terendam, dan semua orang akan tinggal lebih jauh dari pantai. Kemungkinan besar, ini bakal memengaruhi ekonomi dunia. Nggak akan ada lagi musim dingin, berarti nggak ada aktivitas musim dingin kayak ski, snowboarding, atau lempar salju. Hewan dan tumbuhan di seluruh dunia juga terpengaruh. Dunia akan jadi gurun besar. Air akan langka selama bertahun-tahun, tapi orang-orang bakal nemu cara buat menjaganya. Kemungkinan ketiga, bosan banget duduk di meja kerja. Kamu mengalami kerugian. Penjualan kacamata hitam ternyata nggak setinggi yang kamu kira. Tapi kemudian, bulan tiba-tiba jadi lebih terang dari matahari. Dan semua orang harus pakai kacamata hitam ini seharian waktu keluar rumah. Kamu langsung kebanjiran pesanan kacamata hitam. Jadi, kamu merekrut lebih banyak pegawai dan bisnis kamu berkembang. Akhirnya, kamu jadi pengusaha kacamata terbaik di negara ini. Kita dilarang menatap langit baik siang maupun malam. Kota dipenuhi visor besar buat mengurangi kecerahan setiap hari. Kacamata hitam punya berbagai ukuran dan bentuk sesuai jam. Ada yang seperti kacamata pelindung, ada juga yang mirip helm besar. Kemungkinan keempat, atmosfer bulan tipis banget sampai nggak mengandung apa-apa. Kayak gurun di bumi, nggak ada awan yang menurunkan hujan. Makanya udaranya selalu panas atau dingin. Iya, gurun terbesar di dunia adalah Antartika yang merupakan gurun tandus dan dingin, beda dari gurun Sahara. Jadi, kalau kamu masih mau mendarat di bulan, coba pikirin lagi deh. Orang yang kerja di stasiun luar angkasa internasional harus nyari kantor baru. Bulan bakal terlalu terang buat mereka yang jaraknya deket banget. Kalau bulan cuma lebih terang, tapi panasnya sama aja, stasiun luar angkasa cuma butuh penyesuaian buat menghindari cahaya. Kita melihat bulan dalam berbagai bentuk karena posisinya terhadap matahari. Bulan nggak berputar kayak bumi. Bulan nempel sama kita dan selalu nunjukin sisi yang sama. Jadi bergantung pada posisi satelit kita pada bulan itu, kita bakal mengalami malam terang saat bulan purnama dan malam akan relatif bersinar sepanjang bulan itu. Kemungkinan kelima, kalau lebih terang dari matahari, bulan akan lebih panas dari matahari dan mungkin ukuran bulan akan jadi lebih besar. Gravitasi di bumi akan berubah pesat karena ukuran baru bulan. Struktur orbit akan berubah dan memengaruhi benda langit di luar angkasa. Planet bakal mengorbit mengelilingi bulan. Bumi mungkin akan menjauh dari matahari. Kalau kayak gitu, semuanya harus menyesuaikan pada perubahan drastis gravitasi. Kalau gravitasi jadi lemah, bangunan nggak akan punya fondasi padat buat berdiri dan akhirnya runtuh. Jembatan dan monumen besar juga bakal roboh. Orang-orang nggak akan bisa berjalan normal. Cara jalan manusia bakal jadi aneh. Kemungkinan keenam. Dalam banyak kemungkinan ini, aku cuma nyebut kalau bulan lebih terang dari benda yang memancarkan cahaya. Tapi dalam hal ini, cahaya harus berasal dari bulan yang memantul dari matahari. Artinya, matahari harus 2 kali lebih terang dari sekarang. Kalau matahari 100 kali lebih besar, cahayanya akan lebih terang. Hal itu bisa membahayakan. Matahari bakal memancarkan banyak radiasi yang berbahaya untuk semua makhluk hidup di bumi. Tarikan gravitasi matahari bisa menarik lebih banyak planet ke orbit buat mengelilinginya dan bikin benda lain di luar angkasa masuk ke orbit matahari. Planet bakal ngumpul di galaksi kita, tapi kita bisa aja terlempar dari orbit. Pastinya, hal ini berisiko besar buat semua yang ada di bumi karena kondisi akan lebih panas dan kering dari sebelumnya. Kemungkinan ketujuh. Kalau kita membahas bulan makin terang, kita juga bisa berasumsi bulan lebih dekat ke bumi daripada sekarang. Kecerahannya sih nggak bakal jadi masalah, soalnya gravitasi bakal bikin perubahan besar pada bumi. Tapi, setiap hari dan setiap saat akan terjadi gelombang pasang. Gelombang itu ekstrim banget, sampai kota pesisir selalu kebanjiran. Semua pulau bakal tenggelam, sehingga menambah populasi di kota. Biota laut bakal senang banget waktu air tumpah ke darat. Perahu dan kapal selam harus dirakit ulang buat kondisi baru ini.
Perjalanan udara bakal jadi prioritas, tapi kapal pesiar besar bakal kelihatan futuristis dan punya bodi tambahan biar tahan sama ombak besar. Malam bakal cukup terang pada hari-hari biasa. Suhu global bakal naik dan melelehkan salju sehingga membuat permukaan laut semakin naik. Komet dan benda langit lain akan tertarik gravitasi dan lebih dekat. Jadi, kita harus selalu ngelihat ke atas waktu keluar rumah. Tapi tenang aja, bulan masih akan lama ada di atas sana dalam kondisi seperti itu. Hubungan bumi dan bulan emang rumit. Untungnya kita cuma punya satu satelit alami. Planet lain di tata surya punya banyak satelit yang mengelilinginya. Bahkan ada beberapa yang sebesar bumi. Bayangin kalau beberapa satelit itu memengaruhi planet kita. Tapi itu kita bahas nanti aja ya. Coba bayangkan kamu keluar dari pesawat antariksa dan menginjak permukaan bulan. Permukaan bulan dipenuhi materi halus yang mirip serbuk, materi itu bernama debu bulan. Kamu melihat sekelilingmu dan menghirup udara segar. Aromanya beda jauh dengan udara di bumi, tapi tetap segar. Sayangnya ini nggak mungkin. Salah satu alasannya adalah bulan nggak punya atmosfer. Satelit alami bumi ini terlalu kecil, masanya kurang dari 2% massa bumi. Oleh sebab itu, medan magnet bulan nggak cukup kuat untuk mempertahankan atmosfer. Meskipun ada, angin surya pasti langsung menarik atmosfer bulan. Tapi kalau kamu bisa pergi ke bulan sekitar 3 atau 4 miliar tahun lalu, bulan beda banget sama sekarang. Pada masa itu, sangat mungkin bulan punya atmosfer. Atmosfer terbentuk saat erupsi vulkanis kuat mengguncang bulan. Gas menyebar di seluruh permukaan bulan, peristiwa itu terjadi sangat cepat sampai nggak ada waktu untuk kabur keluar angkasa. Saat itu, permukaan bulan dipenuhi basin berisi basal vulkanis. Bayangkan magma menyembur tinggi, jatuh ke permukaan dan membentuk aliran lava. Kira-kira seperti itu terbentuknya basin basal di permukaan bulan. Saintis di bumi punya sampel yang dibawa dari bulan, ternyata lava di sana nggak cuma mengandung karbon monoksida dan belerang, tapi juga materi pembentuk air. Berkat sampel ini, peneliti berhasil memperhitungkan jumlah gas yang naik dan membentuk atmosfer. Atmosfer bulan tampak paling tebal sekitar 3,5 miliar tahun lalu dan cuma bertahan kira-kira 70 juta tahun. Setelah itu, puff, atmosfer bulan hilang di luar angkasa. Tapi kerennya, waktu bulan punya atmosfer, jaraknya dengan bumi sekitar 3-10 kali lebih dekat. Sebuah simulasi komputer bahkan menunjukkan bulan mungkin 19 kali lebih dekat daripada sekarang. Jarak antara bulan dan bumi mungkin 30.000 km saat itu. Sekarang, jaraknya sekitar 390.000 km. Oleh karena itu, dulu bulan kelihatan jauh lebih besar di langit. Sayangnya waktu itu dinosaurus pun belum ada untuk mengagumi pemandangan itu. Sama dong. Tapi penelitian terbaru memastikan bahwa bulan sebenarnya punya atmosfer. Atmosfer itu tersusun dari hidrogen, neon, dan argon, serta mengandung beberapa gas unik seperti kalium dan natrium. Gas-gas itu nggak ada di atmosfer Mars, Venus, atau bumi. Sayangnya atmosfer semacam itu nggak cocok untuk kita yang bergantung sama oksigen. Tapi tahu nggak, oksigen di bulan sangat melimpah. Kamu pasti bingung kan? Begini, oksigen ini bukan dalam bentuk gas umum. Oksigen ini terperangkap dalam lapisan batu dan debu yang menutup permukaan bulan. Lapisan ini disebut regolith dan kandungan oksigen di sana mencapai 45%. Berarti kalau manusia belajar mengekstrak oksigen ini, kita bisa tinggal di bulan dong. Nanti dulu, oksigen dalam batuan ini terkait erat dengan mineralnya. Untuk memisahkan komponen ini, kita butuh banyak banget energi dan peralatan khusus. Tapi kalau manusia berhasil memulai proses ini, bulan akan memberikan cukup banyak oksigen. Ada teori bahwa bulan terbentuk saat bumi bertabrakan dengan planet lain. Planet ini pasti lebih kecil, kira-kira seukuran Mars. Peristiwa itu mungkin terjadi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Tapi teori lain bilang bahwa dulunya bulan itu asteroid atau benda langit yang berkelana. Bulan terbentuk di suatu tempat di tata surya. Waktu melintasi bumi, bulan tertangkap gravitasi planet kita. Menurut para pakar lain, dulu bumi berputar sangat cepat sampai sebagian materinya terlepas. Lalu, materi itu mulai mengorbit bumi. Nah, seperti itulah proses munculnya bulan di langit.
Ada juga teori yang kurang populer bahwa bulan mungkin muncul bersama pembentukan bumi. Sekarang, bulan adalah satelit alami kelima terbesar di tata surya. Bulan juga satelit terpadat kedua setelah satelit Jupiter. Kemungkinan besar, bulan punya inti kecil cuma 2% dari massanya. Dengan lebar 676 km, sebagian besar materi penyusun bulan adalah besi dan sulfur. Permukaan bulan gelap meskipun satelit alami bumi ini adalah benda paling terang di langit malam. Faktanya, reflektivitas bulan cuma sedikit lebih tinggi daripada aspal. Kamu mungkin pernah dengar bahwa bulan dengan matahari menyebabkan pasang surut di bumi. Tarikan gravitasi satelit kita ini menciptakan gaya pasang surut. Air menjadi lebih tinggi di sisi yang paling dekat dan paling jauh dengan bulan. Inilah yang disebut dengan air pasang. Tapi nggak banyak orang tahu bahwa bulan juga menyebabkan batuan naik dan turun kayak air. Efek ini memang nggak begitu kentara seperti air laut, tapi masih cukup terlihat. Permukaan padat bumi bergerak sekitar 2 cm setiap pasang surut. Bulan nggak cuma memengaruhi pasang surut, tapi juga memperlambat rotasi bumi. Fenomena ini dikenal dengan pengereman pasang surut. Fenomena ini memperpanjang hari di bumi sekitar 2 milidetik per 100 tahun. Bulan juga menjauh dari bumi sama dengan kecepatan pertumbuhan kuku tangan kira-kira 4 cm per tahun. Jangan lupa potong kuku ya. Kalau kelak bulan pergi jauh, bumi akan kesulitan. Tanpa tarikan gravitasi bulan yang membuat bumi stabil, kemiringan bumi akan mulai berubah drastis. Dari yang tadinya nggak miring, berarti nggak ada musim, sampai miring banget. Berarti cuaca menjadi ekstrem. Karena bulan nggak punya atmosfer, nggak ada yang melindunginya dari suhu ekstrem. Sisi malam bulan dingin banget, suhunya minus 234 derajat Celcius. Tapi di sisi siangnya, suhunya mencapai 121 derajat Celcius. Tanpa atmosfer, bulan juga nggak akan terlindungi dari meteorit. Karena itu permukaan satelit kita ini dipenuhi kawah. Sebagai perbandingan, ada sekitar 190 kawah tumbukan yang teridentifikasi di planet kita. Banyak yang tertutup tumbuhan atau air, tapi di bulan jumlahnya jauh lebih besar, jutaan. Dan sekitar 5.000 kawah itu memiliki diameter lebih dari 20 km. Aktivitas seismik bulan nggak seaktif bumi, oleh sebab itu, kondisi kawah-kawah ini dan formasi purba lainnya masih sempurna meski usianya sudah berabad-abad. Meskipun permukaan bulan sebagian besar adalah gunung berapi tidur, bulan masih mengalami gempa. Gempa itu berpusat beberapa kilometer di bawah permukaannya. Menurut sebuah teori, gempa itu disebabkan oleh penyusutan bulan karena bagian dalamnya masih mendingin. Saintis bilang ukuran bulan menyusut sekitar 45 meter dibanding beberapa ratus juta tahun lalu. Kok bisa sih? Bayangkan anggur yang jadi kismis, anggur itu mengerut saat menyusut. Hal itu terjadi juga pada bulan. Bulan menyusut dan mengerut, tapi nggak seperti anggur. Bulan nggak punya kulit yang lentur. Permukaannya keras dan rapuh, jadi waktu bulan mengecil, keraknya retak dan pecah. Bagiannya terdorong ke bagian lain dan peneliti hampir yakin patahan itu masih aktif dan mungkin menjadi penyebab gempa bulan. Sebagian gempa ini cukup kuat, hampir 5 skala Richter. Waktu menatap bulan, kamu selalu melihat sisi bulan yang sama kan? Seperti planet kita, bulan berputar pada porosnya. Tapi rotasi ini berlangsung sekitar 27 hari. Waktunya sama dengan saat bulan mengorbit bumi, fenomena itu disebut penguncian pasang surut. Sebelum luar angkasa dijelajahi, manusia nggak pernah melihat wajah lain bulan. Mereka nggak tahu wujud sisi jauh bulan. Sisi dekat bulan sebagian besar terdiri dari dataran luas yang menutupi basin tumbukan. Tapi, sisi jauh bulan nggak rata dan penuh kawah. Kerak di sisi ini lebih tebal dengan lebih sedikit bukti aktivitas vulkanis. Ngomong-ngomong, bulan nggak bulat sempurna, bentuknya lebih mirip telur. Kalau dilihat-lihat, salah satu ujung kecilnya selalu menghadap ke arah kamu. Iya, ke arah kamu. Karena itu pusat massa bulan nggak sama dengan pusat gravitasinya. Nyatanya perbedaannya sekitar 2 km, seperti bola golf yang dibikin asal-asalan.